Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andia Anandriawan, NIM 20030150159, kelas PJKRD. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan sekolah. Yang pertama itu pengertian pendidikan kesehatan sekolah. Pendidikan kesehatan adalah aplikasi atau penerapan pendidikan dalam bidang kesehatan secara operasional. Pendidikan kesehatan adalah semua bagian untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan, sikap, praktek baik individu, kelompok, atau masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan upaya yang ditekankan pada terjadinya perubahan perilaku baik pada individu maupun masyarakat. Area pendidikan kesehatan adalah pada knowledge atau pengetahuan, attitude atau sikap, dan practice atau perilaku yang diizinkan menjadi KAP. Selanjutnya, pendidikan kesehatan sebagai sekumpulan pengalaman yang mendukung kebiasaan, sikap, dan pengetahuan yang berhubungan dengan kesehatan individu, masyarakat, dan ras. Selanjutnya, pendidikan kesehatan dan perilaku manusia. Batasan perilaku. Skinner 1938, seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan hasil hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi, disebut teori SOR atau stimulus organisme respon. Responden atau respons atau refleksive, yakni respon yang ditimbulkan stimulus tertentu, yaitu eliciting stimulation yang menimbulkan respon yang relatif tetap. Operant response atau instrumental respon, yakni respon yang ditimbulkan dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus tertentu, yaitu reinforcer yang dapat memperkuat respon. Selanjutnya yaitu proses adopsi perilaku. Teori perubahan perilaku menurut Rogers 1974. Yang pertama, awareness, kesadaran, yakni individu menyadari adanya stimulus yang datang terlebih dahulu. B. Interest atau perhatian atau tertarik, individu mulai tertarik dengan adanya stimulus yang masuk. C. Evaluation atau menilai, individu mulai menimbang baik dan buruknya apabila mengikuti stimulus tersebut. D. Trial atau mencoba, individu mulai mencoba perilaku baru. E. Adoption atau menerima, individu telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Selanjutnya yaitu prinsip pendidikan kesehatan. Belajar mengajar berfokus pada klien. Pendidikan kesehatan adalah hubungan terapeutik yang berfokus pada kebutuhan klien yang spesifik. Klien dengan isu kesehatan apapun membutuhkan atau dilibatkan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Klien dianjurkan untuk mengekspresikan
perasaan dan pengalaman kepada petugas kesehatan. Selanjutnya, belajar mengajar bersifat holistik. Dalam memberikan pendidikan kesehatan harus diperhatikan clean SCR keseluruhan, tidak hanya berfokus pada spesifik saja. Petugas kesehatan dan klien saling berbagi pengalaman, perasaan, keyakinan, dan filosofi personal. Selanjutnya yaitu belajar mengajar negosiasi. Petugas kesehatan dan klien bersama-sama menentukan apa yang telah diketahui dan apa yang penting untuk diketahui. Jika sudah ditentukan, kemudian dibuat perencanaan yang dikembangkan berdasarkan masukan dari klien dan petugas kesehatan. Belajar mengajar yang interaktif. Pendidikan kesehatan suatu proses yang dinamis dan interaktif yang melibatkan partisipasi dari petugas kesehatan dan klien. Selanjutnya, peranan pendidikan kesehatan. Ahli kesehatan masyarakat dalam membicarakan status kesehatan mengacu kepada HL belum menyimpulkan bahwa lingkungan mempunyai andil yang paling besar terhadap status kesehatan, disusul oleh perilaku mempunyai andil nomor 2. Pelayanan kesehatan dan keturunan mempunyai andil kecil terhadap status kesehatan. Selanjutnya, peranan pendidikan kesehatan adalah melakukan intervensi faktor perilaku sehingga perilaku individu, kelompok, atau masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Dengan kata lain, pendidikan kesehatan adalah suatu usaha untuk menyediakan kondisi psikologis dari sasaran agar mereka berperilaku sesuai dengan tuntutan nilai-nilai kesehatan. Selanjutnya, manfaat dan tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan dan manfaat pendidikan kesehatan secara umum yaitu mengubah perilaku individu atau masyarakat dalam bidang kesehatan. Selain hal tersebut, WHO 1954 dalam Noto ad Motjo 1997 memperinci tujuan dan manfaat pendidikan kesehatan. Yang pertama itu menjadi kesehatan sebagai suatu yang bernilai di masyarakat. 2. Menolong individu agar mampu secara mandiri atau berkelompok mengadakan kegiatan untuk mencapai tujuan hidup sehat. 3. Mendorong pengembangan dan penggunaan secara tepat sarana pelayanan kesehatan yang ada. 4. Agar penderita atau masyarakat memiliki tanggung jawab yang lebih besar pada kesehatan atau dirinya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Sasaran pendidikan kesehatan individual dengan sasaran individu, pendidikan kesehatan kelompok dengan sasaran kelompok, pendidikan kesehatan masyarakat dengan sasaran masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup. Tepat pelaksanaan pendidikan kesehatan di sekolah dilakukan di sekolah dengan sasaran murid yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan upaya kesehatan sekolah atau UKS. Pendidikan kesehatan di pelayanan kesehatan dilakukan di pusat kesehatan masyarakat, balai kesehatan, rumah sakit umum maupun khusus dengan sasaran pasien dan keluarga pasien. Pendidikan kesehatan di tempat-tempat kerja dengan sasaran buruh atau karyawan. Selanjutnya, ruang lingkup tingkat pelayanan kesehatan. Promosi kesehatan atau health promotion, misalnya
meningkatkan gizi, perbaikan sanitasi lingkungan, gaya hidup, dan sebagainya. Perlindungan khusus atau specific protection, misalnya imunisasi, diagnosa dini, dan mengobatkan segera atau early diagnosis and prompt treatment. Misal dengan pengobatan layak dan sempurna dapat menghindari dari risiko kecacatan. Rehabilitas atau rehabilitation, misal dengan memulihkan kondisi cacat melalui latihan-latihan tertentu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.